Ammar bin apa? Saya setiap acara itu tidak pernah persiapkan makalah khusus karena syaratnya Kiai itu harus ikhlas. Kalau mempersiapkan itu artinya ingin diuji, ingin dihebatkan atau ingin ya kalau Kiai itu alami saja. Yang jelas untuk masuk surga itu pilihannya dua, satu miskin sabar, dua kaya syukur atau kaya dermawan. Dan itu tercermin dari satu sahabat Ammar bin Yasir, yang satu kaya dermawan itu tercermin dari figur siapa? Mungkin belum banyak yang tahu tentang Abdurrahman bin Auf. Dia kaya itu resepnya itu sama. Dia pengagum, penganut atau paling harus, bukan paling sering, paling harus. Kalau dagang itu nakdan itu kenceng atau langsung. Jadi beliau itu nggak pernah dagang secara muajalan. Muajalan itu tempo. Jadi kalau misalnya ya kredit, jadi kalau di sini masih ada yang kredit itu agak beda dengan Abdurrahman bin artinya Cina. Tapi ya nggak apa-apa kalau itu takdir. Saya beri sekian contoh tentang kredit sama cash halal. Misalnya saya punya uang 1 miliar ya, 1 miliar rupiah. Itu kalau dibankkan dengan asumsi bunga itu paling 1 bulan berapa? Kabarnya saya tanya orang-orang kaya itu sekitar hasilnya 8 juta. 8 juta ya? 1 tahun. 1 bulan? 1 tahun? 3 juta. 3 juta 1 bulan? 1 miliar. Pernah merasakan apa? Membayangkan. Kalau 3 ini kepada santai aja yang lihat ini kan hanya di kecil itu. yang relax yang kesalukan. Berapa tadi dihitung? 3 juta. Berarti setahun berapa? 30 ditambah 6. 36 juta. 36 juta. Kalau misalnya 1 miliar itu kalau menurut orang kampung setiap sapi atau pasar ayam, misalnya pasar tikus saja. Terus kamu dagangkan atau tulaan sapi dalam bahasa Jawa itu 1 miliar itu dapat tulaan sapi berapa? Kalau sapi 20 juta. Enggak per 100 juta itu dapat 5 ya? 5 kali 10 50. Kalau 50 sapi kamu ngambil laba 2 juta gampang nggak? Kalau yang transaksi dasarnya 20 juta gampang kan? Apa susah? Gampang sulit lah. Kalau 2 juta, kalau 1 juta? Gampang. Betul loh, ini tak waring ngaji betul, harus mikir sendiri. Gak boleh ngaji yang mikir kiainya kok. Selain kiainya capek, setelah itu kamu nggak paham gitu ya. Tapi kalau kamu ikut mikir kan nanti ada yang paham. Apalagi ini urusan uang, karena biasanya gampang paham. Ya, kalau tulaan sapi tadi berapa? Dapat sapi berapa? 50. Ngambil laba 1 juta, sampean sepakat bilang gampang ya? Gampang. Berarti kalau ngambil 1 juta, laba berapa? 50 juta. Sekarang kalau di Purwodadi ini, tempat dia ini jenengan ini, pasaran sapi seminggu ada berapa kali? Satu kecamatan kan 1. 2 kali. 2 kali. 5 hari 2 kali. 5 hari 2 kali kok tahu? Oh iya. Nah, dihitung saja. Kalau tiap musim pasaran sapi laba berapa tadi? 50 juta. Berarti kalau 2 pasaran sapi 100 juta. Dalam waktu berapa? 5 hari. 5 hari. Daripada kamu bangkan, labanya hanya berapa tadi? 36 juta setahun. Artinya apa? Konsep Islam tentang transaksi nakdan secara cash tetap lebih barokah, lebih untung ketimbang rentenir atau hasil riba yang menjadi malas. Ya, Abdurrahman itu orang yang paling anti kredit. Semua dagangannya nakdan.
Bahkan saking ekstrimnya itu pernah dia kulaan unta. Itu ada unta 500. Itu hanya laba jagungnya, jagung loh. Tali. Itu enggak, ini kan semuanya orang awam lah, orang-orang pekerja. Tampar itu misalnya satu sapi itu tamparnya berapa? Enggak lah, gitu cuma ada 5.000 loh. Enak aja. 10.000 lah, ada satu orang 10.000. Enggak bilang aja 10.000. 10.000 kali 100 berapa? 1 juta. Ya? 1 juta. 10 juta. Ya enggak 10.000 kali 100 ya? 1 juta. 1 juta. 1 juta. 1 juta kan? Iya. Terus kali 500 5 juta. 500 juta. 5 juta. 500 juta. Belum enggak talinya. Dari 5 juta. Di sini enggak pakai sontanya. Talinya. Tali sapi satunya kan 10.000. Kalau 50 sapi berapa? 500.000. Di singkat cerita itu orang yang pembeli bilang gini, ya Abdurrahman bin Auf, kalau sapi ini boleh tak bajari 1 bulan lagi kamu saya kasih laba 1 juta. Tapi berhubung ini cash, kamu nggak laba sama sekali, jadi dari kulaan itu pas. Terus kata Abdurrahman bin Auf gini, ya nggak apa-apa, nggak kamu badani harga sapi, tapi tolong ini tamparnya dihitung. Singkat cerita beliau berarti berapa? 10.000 kali 50 sapi tadi berapa tadi? 500.000 pun kalau itu nakdan itu kalau dia pikirannya cash itu kalau 1 minggu terjadi 2 kali sudah 1 juta. 1 juta kalau 1 bulan itu 4 minggu sudah kan seminggunya berarti 1 juta. Kalau 1 bulan 4 minggu sudah 4 juta. 4 juta kali 10 bulan sudah 40 juta ditambah 2 bulan berarti 40 berapa? 8 juta. Masih banyak dibanding berapa? Yang lalu dibankan tadi. Lagi-lagi lebih barokah nakdan. Jadi ini cerita ekonomi Islam sehingga apalagi ditopang nggak gantung pikiran, nggak gantung pikiran. Kalau kamu misalnya investasi 1 miliar di orang lain kan mesti kepikiran laba enggak ya, orangnya khianat enggak ya, amanat enggak ya. Tapi kalau nakdan kan setiap akad selesai setiap akad kamu bisa berpikiran. Jadi sabar itu ngalah dekat sama figur Abdurrahman bin Auf. Jadi agak keren, masa pakai namanya nggak tahu khas-khasnya, nggak tahu ceritanya. Kamu tanya, Abdurrahman itu siapa? Orang Arab. Apa jenggotan itu? Siapa Abdurrahman bin Auf? Di filosofi beliau paling terkenal itu sampai jadi kaya raya karena menghindari dagang secara nasiatan, secara tunda atau kredit. Beliau agung dagang hanya secara nakdan, cash. Karena cash ini nggak gantang pikiran, nggak gantang pikiran. Terutama kayak saya, orang-orang alim, kiai itu malah gantang pikiran. Saya itu ya ada kaya kalau beli mobil ya cash. Karena takut gantung apa? Pikiran. Kalau belum kuat ya mendingan nggak beli dulu karena masa kiai takut tanggal. Banyak kan kiai takut tanggal. Kalau sampean nggak apa-apa takut tanggal kan nganggur kalau kiai. Tapi dokter apa anda takut sama kiai juga? Ya sudah dihitung ya, jadi ini tabaruk. Berarti betapa pentingnya apa? Nakdan apa? Yes. Jadi dihitung kayak apa? Dagangan. Nah sekarang asumsi rugi. Latihan dari nakdan itu kalau rugi juga nakdan. Nakdan itu langsung. Sehingga misalnya Abdurrahman Auf pertama di pasar itu rugi 100 juta. Ruginya juga langsung. Misalnya asetnya 1 miliar rugi 100 juta. Kan tinggal 900. Maka dia tinggal men-cancel saja untuk pasaran berikutnya tidak dagang kalau pasar masih tidak memungkinkan. Karena dia bisa melakukan itu secara cash juga, kan masih punya uang 900 juta. Sehingga dia evaluasinya langsung, karena ciri utama orang pinter adalah setiap kejadian jadi pelajaran. Beda dengan orang yang dagang secara nasihatkan, trennya rugi pun nggak berkutik karena kadung dilempar di pasar. Jadi semuanya sudah agak terkendali.
Coba sampean punya sapi 100, kadung dibeli orang secara kredit. Katanya harganya 1 miliar, bayarnya kredit. Pasar turun terus, sapi kamu kadung dibawa orang. Lama-lama orang ini punya alasan nggak kelar bayar karena harga pasar tuh turun. Lama-lama alasannya Pak Elit nggak bayar sama. Ini resiko maksiatan, resiko secara tidak. Ya jadi ini ngaji-ngaji santai tapi coba diperhatikan. Kamu udah harus niru Abdurrahman Baum, udah selain aset kamu udah sebanyak itu. Setidaknya nanti ada sisi-sisi apa yang dalam kemampuan kamu setelah di rumah yang harus nak. Ya misalnya beli beras, masa beli beras aja kredit itu kan terlalu. Saya itu menjadi kiai barokah itu diantaranya karena saya tidak pernah melakukan transaksi nasihat karena takut ganggu pikiran. Hadis saya adalah Usama bin Zaid itu ibu Rasulullah, maksud dapat gelar ibu Rasulullah. Kita tahu Zaid itu bin Harisah, ya dengarin pun Zaid itu bin Harisah. Tapi pernah dia anak angkat siapa? Rasulullah. Sehingga anaknya Zaid itu Nabi ya kayak sama cucunya. Si Nabi kalau gendong, si Nabi gendong sama Hasan Husain. Ya Hasan Husain cucu kandung, cucu gen yang Usama karena anaknya siapa? Ya kita Usama namanya anak muda pernah ingin beli kuda bagus kan, tapi gak kelar bayar gas tapi mau beli. Dan transaksinya dekat rumah Rasulullah, kira-kira kalau di Jawa ya di emperan. Sehingga cerita Rasulullah dengar, saya senang kuda ini. Kalau sekarang mungkin saya senang motor ini, tapi saya tidak bisa bayar sekarang, bulan depan saya yang bayar. Sehingga cerita Rasulullah datang, tidak dengar itu terus lagi keluar nggak berkenan. Usama, siapa yang menjamin kamu kalau umur kamu sampai 1 bulan? Ya cerita terus. Nabi kelihatan tidak berkenan sama meninggalkan itu. Singkat cerita begini, kredit ya dihalalkan Islam asal memenuhi syarat. Takjil juga dihalalkan Islam. Takjil itu tunda menunda itu dihalalkan Islam asal memenuhi syarat. Tapi kalian semua sebagai kader Islam harus ada sesuatu yang menjadi kebutuhan kamu itu tidak menggantang. Orang Jawa itu orang menggantangkan. Misalnya HP kan kebutuhan pokok itu beli gas, masa beli HP saja. Utangi. Ya sama, jadi kebutuhan pokok harus permanen. Boleh yang lain.